Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas politik Indonesia masa penjajahan Belanda. Belanda pertama kali mendarat di Indonesia pada tanggal 23 Juni 1596 di Pabuan, Banten dengan 4 kapal dipimpin oleh Kapten Pieter Keyser dan Cornel de Houtman. Tujuan Belanda di Indonesia pada awalnya adalah memperdagangkan rempah-rempah untuk mendapatkan keuntungan besar yang dibutuhkan Eropa. Namun, seiring berjalannya waktu, tujuannya berubah. Semula berdagang menjadi memonopoli perdagangan dan menjajah Indonesia. Kedatangan pasukan Belanda di Banten bertepatan dengan rencana Banten menyerang Palembang. Banten meminta Belanda meminjamkan kapal untuk mengangkut pasukan Banten untuk menyerang Palembang. Namun, rencana tersebut ditolak dengan alasan Belanda datang ke Banten untuk berdagang. Mereka kembali dari Palembang setelah Banten selesai melakukan penyerangan ke Palembang. Namun, Belanda masih berada di Banten. Belanda beralasan mereka sedang menunggu panen lada yang akan segera tiba. Saat musim panen, harga lada mengalami penurunan. Hal ini membuat Mangkubumi Jayanegara marah. Parahnya lagi, pada suatu malam, Belanda mengambil 2 kapal bermuatan lada dari Banten dan memindahkannya ke kapal sendiri. Saat mereka ditangkap, Belanda melepaskan tembakan ke kota Banten. Kejadian ini membuat marah warga Banten. Beberapa tentara Banten menyerang kapal Belanda dan menangkap Kapten Houtman beserta 8 awaknya. Houtman dibebaskan setelah membayar uang tebusan sebesar 45.000 gulden dan diusir dari tanah Banten pada tanggal 2 Oktober 1596. 2 tahun kemudian, pada tanggal 1 Mei 1598, rombongan pedagang Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Dyk dengan dukungan Van Heemskerck tiba di Banten pada tanggal 28 November 1598. Penduduk asli Banten menyambut mereka dengan baik karena sikap Belanda berbeda saat Houtman datang. Pengusiran Houtman rupanya memberikan pelajaran bagi Belanda. Mereka mampu memikat Sultan Banten dan keinginannya untuk bertemu Sultan pun terkabul. Tuan Van Dyk membawakan cawan bertangkai emas sebagai tanda persahabatannya dengan Sultan Banten yaitu Tuan Abdul Mafakir. Mangkubumi Jayanegara kemudian memujuk Van Dyk untuk mendukung penyerangan ke Palembang dengan balas dendam atas kematiannya Sultan Muhammad dengan berjanji akan memberi 2 kapal penuh lada. Van Dyk awalnya menyetujui, tetapi dengan syarat dia akan menyerahkan 1 kapal pada awalnya dan 1 lagi setelah perang. Tetapi Mangkubumi menginginkan pembayaran sekaligus setelah perang. Tidak tercapai kesepakatan dan penyerangan ke Palembang tidak dilanjutkan. Van Dyk membawa kembali 3 kapal penuh muatan, namun 2 orang asisten yaitu Van Walwijck dan Van Heemskerck kembali ke wilayah Maluku dengan 5 kapal. Suatu hari, pemerintah Portugis mengirim utusan dari Malaka ke Banten dengan membawa uang sejumlah 10.000 rial untuk memutuskan hubungan dagang dengan Belanda. Jika Belanda meneruskan perdagangannya, maka kapal-kapal Belanda akan dirusak dan diusir. Dilaporkan juga bahwa Portugis sedang membersihkan kapal-kapal Belanda di Banten dan negara-negara timur lainnya. Mangkubumi Jayanegara menyetujui dan menerima pemberian Portugis tersebut. Namun, Mangkubumi Jayanegara diam-diam mengirim utusan untuk memberitahu bahwa tentara Portugis akan datang untuk menyergap mereka. Mendengar perkataan utusan Mangkubumi, kapal Belanda pun berlayar dari daerah Banten. Persaingan dagang antar pedagang Belanda lainnya mengakibatkan keuntungan semakin kecil dan seringkali mengalami kerugian. Dengan latar belakang ini, dibentuklah Perserikatan Dagang Belanda bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau biasa kita sebut VOC, yang didirikan pada tahun 1602 dengan modal awal 6,5 juta gulden yang berkedudukan di Amsterdam. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dan memperkuat kedudukan Belanda di Nusantara dalam rangka melawan dominasi Portugis dan Spanyol. Pada tahun awal berdirinya VOC menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan dagang Inggris yaitu EIC yang didirikan pada tahun 1600. Untuk memajukan kegiatan VOC, didirikanlah cabang di Middelburg, Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen. Setelah dianggap cukup mapan, VOC mendirikan cabang di seluruh Nusantara dengan Pieter Both yang menjabat sebagai gubernur pertama dan didukung oleh Dewan Penasihat beranggotakan 5 orang. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC mengalami penurunan.
Penurunan itu disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah korupsi yang meluas di tubuh VOC. Sejak saat itu, Dendels mulai bekerja di Pulau Jawa untuk memberantas korupsi. Dalam mengembangkan misi tersebut, Dendels kemudian menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya pembangunan benteng pertahanan, pembangunan Grot Posweg atau jalan pos dari Anyer ke Panarukan, pembangunan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, serta meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil pribumi sebagai pasukan Belanda. Banyak reaksi terhadap kepemimpinan Dendels yang dianggap terlalu otoriter. Bahkan, para pekerja Rodi menolak pembangunan Pelabuhan Merak dan memutuskan melarikan diri ke hutan. Dendels kemudian mengangkat keponakan Sultan sebagai penggantinya. Napoleon juga mengunjungi rumah Dendels pada tahun 1811 dan menggantikan dengan kepemimpinan yang lebih moderat, yaitu John William Jensen. Dendels meninggalkan Jawa ketika sistem pertahanan yang dibangun belum kuat, sehingga Jensen menyerah kepada Inggris pada tanggal 18 Desember 1811. Pada masa ini, muncul era baru dalam sejarah Hindia Belanda yang disebut periode liberal.